Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i as-salihin والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية سلسلة رجال الطريقة القادرية سلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حربي الشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بسوري شمسوري الشيخ عبد العزيز مشهوري الشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء لكل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Soal jawab nomor 31. Soal jawab nomor 31. ما الدليل على أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام؟ Sebutkan dalil diharamkannya seorang laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Al-jawab al-hadits la an yut'ana fi ra'si ahadikum. Ya, dalam riwayat At-Tabarani, di kitab aslinya ini riwayat At-Tabarani. Enggak tahu terjemahannya nih kok. Riwayat Ad-Daraqutni. Berbeda redaksi. Saya belum ngecek, tetapi memang di terjemahan ini tertulis Rawahud Daraqutni. Kalau di kitab Arabnya Rawahud Tabarani fil Mu'jamil Kabir, dan ada perbedaan redaksi. Nanti akan kita cek. Kalau di kitab yang berbahasa Arab redaksinya la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kalau dalam terjemahannya redaksinya adalah redaksi hadisnya adalah la an yut'ana ahadukum
bihadidatin fi ra'sihi khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan sebuah besi. Ini kalau di kitab terjemahan ya. Kalau di kitab aslinya, ditusuk dengan jarum dari besi. Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan sebuah jarum dari besi. Kalau di kitab terjemahan, dengan sebuah besi. Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan sebuah besi, itu lebih ringan baginya daripada disiksa karena menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Dalam hadis yang lain, waqala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yadu zinahal batshu. Ini hadis riwayat Imam Muslim di kitab Arabnya. Dan memang ada beberapa riwayat ini. Tetapi di kitab terjemahannya, wazinal yadil batshu, dan zina tangan adalah menyentuh, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas secara singkat hukum berjabat tangan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ya, perempuan ajnabiyah. Perempuan yang bukan mahram. Perempuan yang tidak halal baginya. Ya, di dalam hadis dikatakan apa? Imra'ah la tahillu lahu, perempuan yang tidak halal bagi seorang laki-laki. Artinya dia adalah perempuan ajnabiyah. Ya, perempuan ajnabiyah itu artinya perempuan lain yang bukan mahramnya, bukan istrinya, dan bukan budak perempuannya. Bukan mahramnya, bukan istrinya, dan bukan budak perempuannya. Itu yang dimaksud dengan kata ajnabiyah ya. Hukum berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah, ya artinya sekali lagi perempuan yang bukan mahram, perempuan yang bukan istri, dan perempuan yang bukan budak perempuan. Ya, perempuan yang bukan budaknya. Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram bil ijma'. Tidak hanya haram di dalam mazhab Syafi'i, tetapi haram menurut seluruh ulama. Yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, apakah sentuhan kulit dengan kulit, sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya, itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Itu yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, baik disertai dengan syahwat maupun tidak disertai dengan syahwat, baik menyentuh, baik sentuhan itu dilakukan dengan sengaja atau tersentuh tanpa sengaja, maka hukumnya membatalkan wudhu. Menurut mazhab Hanafi, kebalikannya. Secara mutlak tidak membatalkan wudhu, baik menyentuh dengan sengaja, baik sentuhan itu tidak dengan sengaja, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Dalam mazhab Hanafi, sentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Kebalikan dari mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Ahmad dan mazhab Malik dirinci. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali dirinci. Kalau sentuhan kulit itu disertai dengan syahwat, maka membatalkan wudhu. Kalau tidak disertai dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab Hanafi, tidak membatalkan wudhu berarti boleh dilakukan. Ya. Tetap menurut beliau dan para ulama mazhab Hanafi, menurut pendiri mazhab dan juga menurut seluruh ulama mazhab Hanafi, hukumnya tetap tidak boleh, meskipun hal itu tidak membatalkan wudhu. Ini jangan salah paham ya. Jangan memiliki anggapan kalau menurut sebagian ulama sentuhan kulit dengan kulit, ya,
antara seorang laki-laki dengan yang bukan mahramnya, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, menurut sebagian ulama tidak membatalkan wudhu, oh berarti boleh ini dilakukan. Tetap tidak, tetap hukumnya tidak boleh. Jadi sekali lagi yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu bukan boleh tidaknya menyentuh atau sentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyah, tetapi yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah apakah sentuhan kulit itu membatalkan wudhu apa tidak. Kalau masalah boleh atau tidak, ijma. Terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa hal itu haram, ya, tidak boleh. Apakah termasuk dosa besar? Tidak, termasuk dosa kecil, ya. Termasuk dosa kecil, dan itu disebut sebagai zina tangan. Wal yadu zinahal batshu atau wazinal yadil batshu, ya, ada beberapa riwayat. Dan zina tangan itu adalah amalul yad. Jadi al-batsh itu artinya ada dua. Al-batshu itu artinya ada dua. Bisa berarti ad-darbu bi'unfin dan bisa berarti amalul yad. Bisa berarti memukul dengan keras, itu disebut al-batsh. Bisa juga berarti menyentuh, ya, amalul yad. Yang dimaksud di dalam hadis wal yadu zinahal batshu atau wazinal yadil batshu itu artinya adalah zina tangan itu menyentuh, bukan berarti memukul gitu ya, enggak. Menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh yang diharamkan, yaitu laki-laki menyentuh kulit perempuan, menyentuh kulit perempuan, ya, yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan budak perempuan yang halal baginya. Kemudian Rasulullah di dalam hadis yang agak panjang dikatakan bahwa mata itu zinanya adalah apa? Melihat. Tangan itu zinanya adalah menyentuh, zina kaki itu adalah melangkah. Kemudian wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Ya, jadi zina mata, zina wazinal fam al-qubal, ya. Jadi zinanya mulut itu adalah mencium, at-takbil al-muharram, ya, mencium perempuan yang tidak halal bagi seorang laki-laki itu adalah zina mulut, ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki. Ini disebut sebagai muqaddimat zina. Ini disebut sebagai muqaddimat az-zina yang merupakan dosa besar. Muqaddimah, jadi muqaddimah zina, zina tangan, zina, termasuk zina hati, membayangkan bersetubuh dengan perempuan yang tidak halal baginya, ini zina hati. Zina kaki, melangkahkan kaki dengan tujuan untuk berzina dengan seorang perempuan. Ini semuanya adalah muqaddimat zina. Ya, pengantar-pengantar yang bisa menyerumuskan seseorang ke perbuatan zina yang merupakan dosa besar, yaitu memasukkan kepala zakar ke farji perempuan yang tidak halal, ke farji perempuan ajnabiyah, ya, yang ke farji perempuan yang bukan istrinya atau bukan budak perempuannya. Nah, ini zina yang dosa besar dan ada hadnya, ya, ada hukumannya. Tetapi yang disebutkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah zina mata dan seterusnya tadi itu adalah muqaddimat zina yang hukumnya adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil, tetapi jangan kita remehkan semua dosa. Kita membagi dosa menjadi kecil dan besar itu hanya untuk mendudukkan persoalannya, bukan untuk takut kepada dosa besar, sedangkan dosa kecil, Allah ini dosa kecil kita remehkan, tidak. Ini hanya upaya para ulama di dalam mendudukkan persoalan, ya, mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya bahwa ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa kecil otomatis bisa hilang dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melebur secara otomatis, secara langsung as-sayyi'at. Yang dimaksud as-sayyi'at di sini adalah dosa-dosa kecil. Kemudian as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsyal kaba'ir. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya, sholat 5 waktu, yang satu dengan sholat 5 waktu berikutnya, ini bisa menjadi pelebur dosa kecil selagi dosa besar tidak dilakukan. Ya, tetapi
Walaupun kebaikan itu otomatis bisa menghapus dosa-dosa kecil, tetapi janganlah kita meremehkan hal itu. Sebab apa? Kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang bisa menghapus dosa kecil itu adalah kebaikan yang tentu diterima oleh Allah, dan kita tidak bisa menggaransi apakah kebaikan yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah ataukah tidak. Makanya orang walaupun dia melakukan dosa kecil, setelahnya dia wajib bertaubat, ya. Taubat itu tidak hanya diwajibkan setelah melakukan dosa besar, taubat itu juga wajib dilakukan setelah seseorang melakukan dosa kecil, ya, termasuk dosa muqaddimat, dosa melakukan muqaddimat az-zina. Ya, jangan seperti orang-orang Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwa berjalan menuju suatu tempat untuk melakukan perzinaan ini tidak dihitung sebagai dosa. Ini menyalahi hadis warijlu zina al khuta. Kaki itu zinanya adalah melangkahkan kaki itu menuju tempat-tempat yang diharamkan. Artinya dengan tujuan untuk berzina. Ya, itu sudah disebut sebagai zina kaki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa kaki itu bisa berzina, dan zinanya adalah melangkah, artinya melangkah ke tempat yang diharamkan. Maka berjalan menuju tempat yang diharamkan itu sudah terhitung dosa, walaupun itu bukan dosa besar, ya. Ya, melangkahkan kaki menuju suatu tempat untuk melakukan perzinaan yang memasukkan dzakar ke farji perempuan yang tidak halal, berjalannya itu sudah dihitung sebagai perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan itu disebut para ulama dengan istilah maksiat kaki. Ya, disebut oleh para ulama dengan istilah maksiat kaki. Di dalam hadis tadi dikatakan apa? La an yut'ana fi ra'si ahadikum, atau la an yut'ana ahadukum bi hadidatin fi ra'sihi. Ya, versi lain, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Jadi hadis ini memberikan ancaman yang besar terhadap orang yang melakukan jabat tangan atau melakukan sentuhan kulit, melakukan sentuhan antara dia seorang laki-laki dengan perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Mahram itu artinya haram dinikah. Mahram itu artinya haram dinikah. Bukan mahram berarti perempuan yang halal untuk dinikah, tetapi haram untuk disentuh, karena sentuhan kulit itu yang dibolehkan itu hanya dengan istri, ya. Kalau dengan istri itu syahwat, tidak syahwat, sentuhan kulit halal. Kalau dengan mahram, kalau tidak syahwat boleh. Kalau dengan syahwat tidak boleh. Ya, kalau dengan syahwat tidak boleh. Dengan budak perempuan yang zaman dulu, ya, dan pasti akan terjadi juga perbudakan menjelang hari kiamat, dan itu sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Budak perempuan yang amat, ya, amah itu menyentuh kulitnya baik syahwat maupun tidak syahwat boleh. Tapi kalau dengan mahram, kalau syahwat tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi kalau dengan yang bukan mahram, ya, dengan perempuan lain yang bukan mahram, maka syahwat tidak syahwat haram. Sentuhan kulit, jabat tangan, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, tetap haram. Dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi. Jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan sebuah besi, itu lebih ringan baginya daripada disiksa karena menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Di dalam Sahih Ibnu Hibban, beliau mengatakan apa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Beliau mengatakan secara tegas, Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah berjabat tangan dengan para perempuan, ya, yang tidak halal bagi beliau. Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, tidak pernah berjabat tangan dengan para perempuan. Diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan apa?
wala wallahi ma massat yaduhum ra'atan qattu fil mubaya'ati ma yubayi'uhunna illa biqaulihi qad baya'tuki ala dzalik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, wala wallahi, demi Allah, tangan mulia baginda Rasulullah tidak sekalipun, tidak satu kali pun, ya tidak pernah sekalipun menyentuh perempuan di dalam baiat. Ketika beliau membaiat para sahabat perempuan, wallahi, kata Sayyidah Aisyah, wallahi, kata beliau, demi Allah, tangan mulia beliau tidak pernah menyentuh perempuan. Beliau tidak membaiat para sahabat perempuan kecuali dengan ucapan qad bay'atuki ala dzalik. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dari sini kemudian Imam Ibnu Hibban, ya, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, beliau menyebutkan sebuah bab, Kitabul Hadhari wal Ibahah, bab yang menjelaskan tentang larangan dan kebolehan. Kemudian beliau mengatakan apa? Zikrul bayan, menyebutkan penjelasan, bi annal mar'a mamnu'un an massim ra'atin la yakunu laha mahraman fi jami'il ahwal. Seorang pakar hadis kenamaan Al-Hafidh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, beliau mengatakan apa? Bab yang menjelaskan tentang bahwa seorang laki-laki mamnu'un, dilarang, terlarang untuk menyentuh perempuan yang bukan mahramnya fi jami'il ahwali, dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Artinya baik syahwat maupun tidak syahwat. Ya. Baik syahwat maupun tidak syahwat. Nah, dari sini menjadi jelas bahwa pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwa ketika baginda Rasul membaiat para sahabat perempuan itu dengan berjabat tangan, ini terbantahkan oleh beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bahwa beliau sama sekali tidak pernah melakukan sentuhan kulit dengan para perempuan yang beliau baiat, ya, untuk setia berpegang teguh dengan Islam, dan poin-poin lain yang beliau baiatkan kepada para sahabat perempuan. Diterangkan di dalam hadis-hadis tadi bahwa sama sekali beliau tidak pernah membaiat dengan jabat tangan. Beliau hanya mengatakan qad bay'atukunna ala dzalika. Aku, kata baginda Rasul, telah membaiat kalian atas poin-poin yang disebutkan. Di antaranya adalah tidak keluar dari agama Islam, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan agama Islam dan lain sebagainya. Kemudian ada hal penting lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa khulwah artinya berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di suatu tempat yang tidak dihadiri oleh pihak ketiga. Yang tidak dihadiri oleh pihak ketiga. Ini namanya khulwah muharramah. Ya, haram. Jadi hukum keharaman ini bisa hilang kalau ada pihak ketiga yang disegani oleh keduanya. Yang kata orang Jawa, yang disungkani oleh keduanya. Kalau hanya anak kecil tidak menghilangkan hukum haram. Ya, yang tidak disegani. Kalau disungkani, disegani, ada pihak ketiga, dua laki-laki, satu perempuan, hukum ketiganya berada di suatu tempat, tidak ada pihak keempat, itu dibolehkan. Atau ya, satu perempuan, dua laki-laki, atau dua perempuan, satu laki-laki. Ya, tergantung apa yang mereka lakukan. Kalau mereka hanya seperti itu dan tidak ada hal-hal yang diharamkan di dalam syariat, maka keberadaan mereka di suatu tempat yang tidak dihadiri oleh pihak keempat, maka hal itu dibolehkan di dalam syariat. Ya, tetapi kalau mereka melakukan hal-hal yang diharamkan, ya hukumnya haram, ya, sesuai dengan rincian apa yang mereka lakukan. Tetapi selama apa yang mereka lakukan
tidak menjurus kepada perbuatan atau ucapan yang diharamkan oleh syariat, maka keberadaan mereka di tempat tersebut dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat. Tetapi kalau hanya berdua, apapun yang dilakukan, baik dengan tujuan belajar bersama, baik dengan tujuan membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, kalau ada satu laki-laki dengan satu perempuan di suatu tempat yang tidak dihadiri pihak ketiga, apapun yang mereka lakukan, maka tidak boleh. Itu disebut sebagai khalwah muharramah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan." Tidaklah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan khalwah, berdua-duaan di suatu tempat dengan satu orang perempuan, illa kana thalithuhuma syaitan, kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Jadi nggak boleh ya, mojok, berduaan, apapun yang dilakukan, dengan alasan apapun, dengan dalih apapun, tidak boleh. Karena pasti syaitan akan datang menggoda keduanya untuk menjerumuskan keduanya melakukan perzinaan yang melakukan baik itu muqaddimah zina ataupun zina yang hukumnya dosa besar, yaitu memasukkan zakar ke farji. Nah ini yang tidak kita harapkan ya. Jadi berbahaya sekali bagi para orang tua yang punya anak perempuan, ini dijaga betul ya, terutama di era milenial ini. Begitu mudah seorang laki-laki janjian dengan seorang perempuan ya. Kalau zaman dulu masih surat-suratan, kalau sekarang ada surat elektronik, ada email, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Messenger, ada inbox, apa istilahnya itu, ada DM ya, direct message di Instagram dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi media-media sosial yang bisa digunakan untuk janjian antara seorang laki-laki dengan perempuan. Makanya kita ketar-ketir ini ya, bagi kita para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan yang sudah balik, ini kita jaga betul ya. Kalau tidak bisa menjaga, minta dijaga oleh pesantren misalkan, dipondokkan ya, agar betul-betul terjaga kesuciannya hingga anak-anak perempuan kita kelak menikah dengan mudah-mudahan laki-laki yang sholihin ya, yang soleh semua. Demikian kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Tentu ini adalah penjelasan-penjelasan singkat ya. Untuk lebih detailnya ya silahkan ngaji ke majelis-majelis ilmu terdekat. Silahkan ngaji kepada guru-guru yang terpercaya, memiliki sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah, memiliki amanah ilmiah, ya, memiliki tanggung jawab yang bisa dipercaya, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu secara amanah sesuai dengan apa yang mereka terima dari guru-guru mereka. Ya, ini penjelasan-penjelasan singkat melalui Zoom, bisa interaksi. Silahkan kalau ada yang bertanya melalui kolom chat ya. Kalau tidak ada, apa ini? Hilang. Pernah dengar kalau ada perbuatan dosa yang terdapat ancaman di dalamnya itu dosa besar. Tapi tadi dikatakan sentuhan tangan adalah dosa kecil. Kaidah yang pernah saya dengar itu salah atau kurang tepat ya. Ya, ancaman wa'id syadid ya, bukan hanya ancaman biasa. Wa'id syadid, setiap dosa yang diancam dengan syadid, dengan keras, atau diancam dengan had ya, hukuman had, atau diancam dengan siksa yang pedih di neraka jahanam misalkan, maka itu adalah dosa besar ya, bukan hanya ancaman biasa tetapi ancaman yang wa'id syadid, ancaman yang keras dan pedih ya. Ancaman iya, tetapi yang merupakan dosa besar adalah perbuatan yang diancam dengan ancaman yang besar, ancaman yang keras ya, bukan hanya sekedar ancaman. Jadi muqaddimah zina itu dosa kecil. Yang dosa besar adalah zina yang merupakan
yang pengertiannya adalah memasukkan kepala zakar ke farji perempuan yang tidak halal. Itu yang dosa besar. Tapi sekali lagi jangan meremehkan dosa, walaupun dia dosa kecil, dibagi oleh para ulama menjadi besar dan kecil itu hanya untuk mendudukkan persoalan, bukan untuk diremehkan, bukan untuk disepelekan, ya, bukan untuk dilakukan. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari semua dosa dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan berbagai amal kebaikan dan amal ketaatan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.